Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kembali lagi bersama kita di channel Jendela Ilmu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar puasa. Nah, seperti yang kita ketahui, puasa merupakan salah satu dari rukun Islam di antara 5. Nah, kali ini kita akan menjelaskan pengertian puasa secara bahasa, terus dalil-dalil apa saja yang ada di dalam Al-Quran tentang puasa, terus sunnah puasa, rukun puasa, syarat-syarat puasa. Nanti kita akan jelaskan lengkap di dalam video ini. Nah, seperti apakah penjelasannya? Tonton video ini hingga habis sampai akhir, jangan terlewatkan satu detik pun. Nah, untuk sahabat muslim yang baru bergabung, jangan lupa untuk di subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Jendela Ilmu, karena kita akan selalu update rutin tentang seputar ilmu agama yang ada. Oke sahabat muslim, kita masuk saja ke pembahasan tentang materi kita yang kali ini adalah tentang puasa. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian puasanya. Nah, puasa secara bahasa itu artinya adalah menahan. Puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makan, minum, perilaku buruk, dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, seperti yang kita ketahui, puasa juga tetap mempunyai dalil-dalilnya. Nah, salah satu dalil dalam Al-Quran tentang puasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini ada terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, sahabat muslim, seperti yang kita ketahui, jika kita biasa mendengarkan kultum atau ceramah pada sholat tarawih atau sholat mana saja di dalam puasa, tentunya biasa itu tidak terlepas dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini adalah dalil utama untuk umat muslim kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, mungkin surah ini juga tidak asing lagi di telinga kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Nah, biasanya ketika khutbah Jumat pun khatib juga akan memulai dengan surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Nah, sahabat muslim, untuk puasa sendiri juga ada memiliki jenis-jenisnya. Seperti yang kita ketahui, puasa itu dibagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Sesuai dengan namanya, maka hukum melaksanakan puasa ini adalah wajib. Nah, barang siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, contoh dari puasa wajib ini adalah puasa di bulan Ramadan, puasa nazar, atau nazar ini bisa diartikan juga sebagai janji. Nah, puasa denda atau kafarat, serta puasa qada atau pengganti. Nah, sedangkan untuk puasa sunnah adalah jenis puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak mendapatkan apa-apa, baik itu dosa maupun juga pahala. Sesuai dengan namanya, hukum melaksanakannya adalah sunnah. Nah, di sini untuk contoh puasa sunnah di sini adalah yang pertama itu bisa puasa Senin Kamis yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Arafah yaitu puasa di tanggal 9 Zulhijjah menjelang besok akan wukuf di Arafah. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan masih banyak lagi. Misalnya juga ada yang namanya puasa Daud dan puasa Aisyah. Nah, sahabat muslim, sedikit pengetahuan tentang puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa sunnah yang dilaksanakan 15 hari sekali di dalam 1 bulan.
Nah, dari sini bisa didefinisikan puasa Daud ini misalnya hari ini kita puasa, besoknya tidak. Nah, besoknya puasa lagi dan besoknya tidak lagi. Nah, jadi puasa Daud ini adalah selang-seling. Ini bagus dilakukan untuk kita yang untuk misalnya untuk penghematan atau segala macam, untuk melatih hawa nafsu kita, melatih kedisiplinan kita, bagus untuk melaksanakan puasa Daud ini. Nah, jika puasa Daud ini masih belum puas untuk kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik, nah juga ada dinamakan puasa Aisyah. Nah, puasa Aisyah ini adalah puasa yang dilaksanakan setiap hari. Aisyah, istri dari Rasulullah SAW, itu melaksanakan puasa setiap hari. Maka inilah mengapa sebabnya puasa setiap hari ini disebut dengan nama puasa Aisyah. Nah, sahabat muslim, yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah syarat wajib puasa. Nah, untuk melaksanakan puasa sendiri tentunya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama di sini adalah syarat wajib. Ada beberapa syarat wajib yang harus kita penuhi agar puasa kita itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu harus beragama Islam, itu sudah pasti. Nah, yang kedua itu adalah sudah akil balik atau sudah cukup umur. Nah, yang ketiga itu berakal. Orang tidak berakal itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, untuk di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan 3 kriteria orang yang tidak memiliki akal. Bisa kalian cek di video aku sebelumnya tentang sholat. Nah, yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, jika kita misalnya mengalami sakit, maka kita tidak diwajibkan berpuasa, namun kita tetap diwajibkan untuk mengganti puasa tersebut atau mengqadha puasa tersebut. Nah, yang kelima, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, ketika kita misalnya menjadi seorang musafir, kita juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, tapi jika kita bukan seorang musafir, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang keenam, suci dari hadas besar. Yang ketujuh, memiliki kesanggupan atau mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Tadi kita sudah membahas syarat wajib. Nah, sekarang juga ada syarat sahnya. Apa-apa saja itu? Nah, yang pertama juga sama, harus beragama Islam. Nah, yang kedua itu adalah mumayyiz, artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang ketiga, tidak dalam keadaan najis dan suci dari nifas dan haid. Maaf cakap. Nah, ini khusus wanita. Nah, yang seterusnya adalah memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Seperti yang kita ketahui, puasa itu dimulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, atau dari sejak kumandang azan subuh hingga kumandang azan maghrib. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya itu rukun-rukun puasa. Nah, yang pertama itu adalah Islam. Mana rukun pertama dalam melaksanakan puasa adalah harus beragama Islam, seperti yang telah disampaikan pada syarat berpuasa menurut syariat Islam. Nah, seperti bisa kalian lihat sendiri tadi penjelasannya. Nah, untuk syarat yang kedua dalam berpuasa itu adalah membaca niat. Membaca niat sebelum waktu berpuasa itu dimulai. Bisa itu sahur ataupun di malam hari. Nah, membaca niat serta doa puasa merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Jika kita tidak melapaskan niat atau kita tidak berniat di dalam hati untuk berpuasa, tapi kita tetap berpuasa, maka puasa kita itu tidak sah. Nah, ini adalah salah satu rukun puasa, yaitu niat. Nah, yang ketiga adalah menahan serta mengontrol diri. Ini adalah menahan dan mengontrol diri dari hawa nafsu. Nah, ketika berpuasa, umat muslim menahan serta mengontrol diri mereka dari segala hawa nafsu, baik yang berupa makanan, minuman, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Nah, oke, kita lanjut selanjutnya. Di sini ada sunah-sunah puasa. Nah, yang pertama adalah melambatkan sahur. Nah, di sini mengapa melambatkan sahur? Biar mungkin salah satunya itu kita jangka kenyang kita nanti ketika berpuasa itu akan lebih lama. Nah, ini juga sudah disampaikan dalam film serial Upin Ipin, mengapa dia selalu melakukan sahur. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Nah, ini juga merupakan salah satu sunnah puasa. Ketika azan maghrib berkumandang, maka kita
dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Berbeda dengan sahur. Jika sahur itu kita dianjurkan untuk melambatkan sahur, tapi ketika berbuka itu kita disuruh untuk menyegerakan berbuka. Nah, yang ketiga adalah membaca doa atau niat puasa. Nah, doa-doanya mungkin kalian sudah tahu sendiri. Nah, yang seterusnya adalah berbuka diawali dengan makanan atau minuman yang manis. Nah, yang seterusnya adalah bersedekah memberi makanan berbuka untuk sesama. Misalnya kita berbagi makanan dengan tetangga, kita bersedekah, maka ini dianjurkan. Nah, ini merupakan juga sunnah-sunnah puasa. Nah, yang keenam itu lebih giat dalam beribadah dan bersedekah. Seperti yang kita ketahui, di bulan puasa ini jika kita beramal soleh, maka amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada waktu-waktu dilarang untuk berpuasa. Ada beberapa waktu yang dilarang untuk berpuasa. Nah, di sini juga ada mungkin alasan-alasannya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Agama Islam mengharamkan tanggal 1 Syawal bagi umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah puasa. Karena agama Islam menetapkan tanggal 1 Syawal sebagai hari yang sakral untuk agama Islam. Nah, tanggal 1 Syawal ini seperti yang kita ketahui merupakan hari kemenangan untuk umat agama Islam. Karena mereka telah berjuang melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Nah, untuk yang waktu diharamkan berpuasa, di sini juga ada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tanggal 10 Zulhijjah ditetapkan sebagai hari raya kedua oleh agama Islam, atau biasa kita sering dengan hari raya Kurban atau hari raya haji. Ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah. Nah, pada hari tersebut atau pada hari tanggal 10 Zulhijjah ini, kita juga diharamkan untuk berpuasa dan disunahkan untuk menyembelih hewan kurban lalu dibagikan kepada kerabat serta fakir, miskin atau orang yang tidak mampu. Hal ini bertujuan agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan serta kegembiraan mengkonsumsi daging hewan tersebut. Nah, baiklah sahabat muslim, untuk yang hari ketiga atau hari selanjutnya kita dilarang untuk berpuasa itu adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, ini 3 hari setelah hari raya kurban berlangsung. Nah, yang keempat adalah wanita yang sedang haid atau nifas yang belum mandi besar. Ini juga haram bagi mereka untuk berpuasa. Nah, jika mereka sudah suci, maka mereka boleh untuk berpuasa. Nah, sahabat muslim, mungkin bagi kalian yang para wanita, nah ketika kalian maaf cakap, ketika kalian sedang mengalami haid atau menstruasi atau ketika kalian sedang nifas, maka kalian tidak boleh berpuasa. Ini larangan kalian untuk berpuasa. Namun ketika kalian sudah suci, maka kalian diwajibkan untuk berpuasa kembali. Nah, bagaimana dengan beberapa hari yang kalian tinggalkan itu? Nah, kalian di sini wajib untuk mengganti atau mengqadha puasa kalian di hari-hari yang lain sesuai atau sebanyak berapa hari kalian meninggalkan puasa tersebut. Nah, dalam riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad SAW, dia diperintahkan untuk Nabi untuk mengganti puasanya tapi tidak disuruh untuk mengganti sholatnya. Nah, kata Aisyah, kami disuruh untuk mengganti puasa tapi tidak disuruh untuk mengganti sholat atau mengqadha sholat. Nah, kami di sini adalah Aisyah. Aisyah adalah perempuan, maka perempuan ketika dia haid berhalangan dia berpuasa, kemudian dia harus mengganti puasanya di hari lain. Nah, ini adalah salah satu kewajiban. Nah, di sini juga saya juga ingin menjelaskan bagaimana ketika orang meninggal dunia tapi dia masih punya hutang puasa. Nah, apakah yang harus dilakukan? Apakah dia berdosa? Nah, di sini adalah permasalahannya atau solusinya. Ahli warisnya itu wajib mengganti puasa yang telah ditinggalkan oleh si mayat tersebut. Nah, jika ada misalnya orang tua kita meninggal, jika orang tua kita masih memiliki hutang puasa, maka kita sebagai ahli warisnya itu wajib mengganti puasanya sebagai ada dalil kata Rasulullah SAW,
jika ada orang yang meninggal lalu masih ada hutang puasanya, maka sauma anhu waliyuhu, kata Nabi, maka wajiblah bagi wali dari yang meninggal tersebut untuk mengqada atau mengganti puasanya, biar si yang meninggal itu tidak mendapatkan dosa. Nah, ini adalah kewajiban bagi kita sebagai wali, sebagai yang memiliki keturunan darah dengan yang orang meninggal yang memiliki puasa, maka kita wajib mengganti puasanya tersebut. Nah, sahabat muslim, selain itu ada juga waktu yang dianggap makruh bagi seorang muslim yang ingin melaksanakan puasa, yaitu pada hari Jumat dengan keterangan berpuasa tanpa didahului berpuasa di hari sebelumnya. Misalnya kita hanya ingin berpuasa di hari Jumat itu saja, maka hukumnya makruh. Itu pendapat para ulama. Nah, bagaimana dengan misalnya kita puasa Syawal? Maka puasa Syawal ini puasanya kita seperti yang kita ketahui tadi sudah bahas, maka puasa Syawal itu adalah puasa yang sunnah. Maka jika kita berpuasa Syawal di hari Jumat, maka itu hukumnya sunnah. Maka dianggap itu adalah puasa Syawal, bukan puasa di hari Jumat. Nah, di sini kita akan juga membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa-apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah makan dan minum atau memasukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang atau rongga mulut. Nah, yang kedua di sini adalah melakukan kegiatan cakap seksual di siang hari. Maka ini juga membatalkan puasa dan dia harus membayar fidyah atau denda. Nah, yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Nah, jika kita muntah dengan sengaja, maka puasa kita akan batal. Tapi jika kita muntah tapi dengan tidak sengaja, maka puasa kita di sini itu tidak batal. Nah, yang selanjutnya adalah menyengajakan keluarnya air mani bagi laki-laki. Nah, yang selanjutnya adalah tiba-tiba haid atau nifas. Cakap. Nah, ini juga berlaku kepada perempuan. Nah, jika kalian mengalami datang tamu sebulan sekali, maka di sini jika kalian sedang berpuasa, maka puasa kalian itu batal. Nah, kalian harus mengganti puasa kalian di hari yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah hilang akal. Nah, misalnya dia tiba-tiba menjadi gila atau pingsan, maka puasanya ini batal. Nah, yang selanjutnya adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, sahabat muslim, salah satu hal yang membatalkan puasa kita adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, bagaimana jika kita makan dan minum dengan tidak sengaja atau kita lupa? Misalnya kita berada di satu ruangan, tiba-tiba ada sebuah makanan, beberapa makanan, lalu kita makan. Tapi itu keadaan dengan kita lupa. Tapi setelah kita makan, saya ingat, saya puasa nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka di sini adalah lanjutkanlah puasa kalian karena kalian tidak sengaja atau dalam keadaan lupa. Nah, jika kita makan atau minum dengan tidak sengaja pada bulan puasa, nah dalam keadaan kita berpuasa itu sendiri, maka puasa kita itu tidak batal. Maka lanjutkanlah puasa kalian. Nah, di sini juga ada muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Misalnya memasukkan tangan di dalam mulut hingga ada rasa-rasa mual, muntah dan dia terjadi muntah beneran, maka di sini batallah puasanya. Tapi jika kalian dia muntah dengan secara tidak sengaja, misalnya itu mabuk perjalanan atau apa dengan tidak sengaja, bukan dari keinginan kalian, maka lanjutkanlah puasa kalian. Puasa kalian itu tidak batal karena kalian tidak sengaja. Baiklah, sahabat muslim, mari kita lanjut lagi ke pembahasan kita. Nah, di sini kita akan membahas jenis orang yang membatalkan puasa dalam agama Islam. Nah, ada beberapa jenis orang yang membatalkan puasanya dalam agama Islam. Yang pertama di sini adalah orang yang wajib mengqada atau mengganti. Orang yang wajib mengqada diberi kesempatan untuk boleh tidak berpuasa, namun mereka harus menggantinya dengan puasa di hari yang lain sebanyak jumlah yang dia tinggalkan tersebut. Nah, apa-apa saja golongan orang seperti ini? Yang pertama itu tentunya adalah karena dengan alasan dia sakit, ada harapan pulih, misalnya kita demam, nah kita tidak sanggup untuk berpuasa, maka kita boleh tidak berpuasa, tapi kita harus menggantinya di hari yang lain.
Yang kedua adalah seorang musafir atau bepergian jauh dengan jarak minimal 89 km dari rumah. Nah, di sini harus kalian garis bawahi adalah tidak untuk dalam perjalanan maksiat. Nah, yang ketiga adalah wanita yang sedang hamil. Nah, ini juga tidak wajib untuk berpuasa, namun ketika dia sudah tidak hamil dan tidak sedang menyusui anaknya, maka nanti dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya sebanyak beberapa hari yang dia tinggalkan tersebut. Nah, yang keempat adalah ibu sedang menyusui anaknya. Nah, yang kelima adalah wanita yang sedang haid atau nifas. Nah, jika kalian haid atau nifas, maka puasa kalian batal. Kalau kalian dalam keadaan berpuasa, namun kalian harus mengqadha di hari yang lain. Nah, yang keenam adalah seseorang yang tidak sengaja membatalkan puasa, misalnya makan dan minum dengan tidak sengaja atau muntah dengan tidak sengaja, seperti yang kita jelaskan pada penjelasan sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya ada golongan orang kedua, yaitu mari kita simak di sini adalah orang yang tidak wajib mengqadha namun wajib fidyah atau membayar denda. Nah, orang yang dimaksud adalah orang yang tidak berpuasa dan tidak diwajibkan untuk menggantinya, namun mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, membayar fidyah ini bisa dilakukan dengan cara memberi makan fakir miskin di hari ia tidak berpuasa. Contohnya adalah tidak berpuasa karena sakit dengan alasan tidak ada harapan lagi untuk pulih atau sembuh, dan orang tua yang sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa karena usianya sudah terlalu tua dan dia tidak mampu lagi untuk menjalankan puasa. Nah, yang ketiga di sini adalah orang yang wajib mengqadha dan melaksanakan kafarat atau denda. Nah, bagi umat muslim yang membatalkan puasa dengan cara bersetubuh, maaf cakap, harus menggantinya dengan mengqadha serta membayar kafarat. Kafarat sendiri berarti memerdekakan budak atau hamba sahaya. Jika tidak sanggup, maka diperintahkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, jika masih tidak sanggup lagi, maka diperintahkan untuk memberi makan orang miskin dengan jumlah yang ditentukan, yaitu sebanyak 60 orang miskin dengan masing-masing mendapatkan 576 gram bahan makanan pokok. Nah, di sini tentunya juga ada hikmah-hikmah yang kita ambil dari kita berpuasa. Yang pertama di sini adalah mendapatkan pendidikan rohani. Yang kedua, memperbaiki cara gaul dengan muslim. Yang ketiga, bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini sudah terbukti dalam bidang kesehatan bahwa berpuasa ini bagus sekali untuk lambung kita. Nah, yang seterusnya adalah agar kita juga merasakan bagaimana rasanya orang tidak memiliki apa-apa. Nah, di sini salah satu dari pelajaran dari agama Islam, maka kita itu harus merasakan apa yang orang lain rasakan. Inilah yang tidak ada pelajaran pada agama-agama orang lain. Nah, yang keempat tentunya akan mendapatkan pahala. Nah, yang seterusnya adalah menumbuhkan perilaku disiplin sebagai pengontrol hawa nafsu dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini adalah hukum mengganti puasa yang pernah ditinggalkan. Nah, apabila di antara kita pernah meninggalkan puasa, baik itu secara sengaja ataupun tidak, maka kita diwajibkan untuk mengganti puasa tersebut sebanyak yang pernah kita tinggalkan. Nah, untuk mengganti puasa bisa di hari apa saja asalkan tidak pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, dalil tentang mengganti puasa telah tertulis secara jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di sini juga ada keistimewaan pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, yang kedua, di dalam kemuliaan bulan Ramadan tentunya memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, yang ketiga sini, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran.
Nah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan di malam 17 Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, selanjutnya adalah terdapat malam yang istimewa di dalam bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut malam yang sangat mulia atau istimewa. Malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berdoa di malam Lailatul Qadar, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya sebabnya kita dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Nah, sahabat muslim, seperti yang kita ketahui, di malam bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa. Seperti yang kita ketahui, nah malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Nah, Nabi Muhammad SAW itu telah memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kita harus membanyak iktikaf di masjid. Nah, kata Nabi, untuk mencari malam Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Nah, di sini juga Nabi juga memberi petunjuk untuk mempermudah lagi. Biasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, biasanya malam Lailatul Qadar ini itu sering terjadi di malam 27 Ramadan. Nah, di sini ada sebuah cerita seorang paman yang sedang mengasuh keponakannya. Itu ketika malam-malam dia ingin mengambil air wudhu di sebuah sungai atau di sebuah danau. Nah, ketika dia menghampiri sungai tersebut, tiba-tiba sungai tersebut itu menjadi beku. Nah, airnya semuanya beku, dan pohon-pohon kelapa yang ada di dekat sungai itu condong semua, dan suasana di malam itu sangat dingin sekali. Nah, disitulah dia sadar bahwa inilah malam Lailatul Qadar. Lalu dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keponakan yang dia asuh tersebut itu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Alhasil doanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keponakan ini menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang namanya adalah Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Nah, ini adalah kisah nyata dari Syekh Khatib Sambas, pamannya yang berdoa di malam Lailatul Qadar, dan akhirnya dia menjadi Syekh Imam besar dari kota Sambas, Kalimantan Barat. Nah, baiklah sahabat muslim, mungkin sekian penjelasan tentang puasa. Tadi kita sudah menjelaskan pengertian puasa, terus dalil-dalil tentang puasa, rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, sunnahnya puasa, itu apa-apa saja rukun puasa yang membatalkan puasa. Malam Lailatul Qadar sudah kita bahas semua tuntas di video kali ini. Nah, selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Mungkin sampai sini saja penjelasan tentang puasa. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, karena saya akan terus membagikan seputar ilmu-ilmu agama di channel Jendela Ilmu ini. Oke, saya mohon pamit. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.